Mungkin tolong di mute mungkin. Baik. Ya, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya. Aduh, ini agak santai aja Bu ya kita bawaannya. Iya, santai saja. Soalnya apa saya nggak bisa serius. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, jemaah yang kami hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, yakni berupa nikmat kesempatan dan nikmat sehat, dan juga nikmat yang tak kalah besarnya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, yang pada hari ini kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan acara Tarhib Ramadan, ya. Yang insya Allah pada hari ini Allah berkahi acara kita, Allah berkahi kegiatan kita, yang dimana insya Allah pada malam hari ini kegiatan Tarhib Ramadan GH74 akan bertemakan puasalah untukku, yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustadz Bani Hashim. Insya Allah, alhamdulillah beliau asatid semua para bapak ibu jemaah sudah berkenan hadir. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati para jemaah sekalian, yang kami hormati pula para asatidz dan asatidah tahsin tahfidz Quran GH74, dan yang kami hormati dan Allah muliakan Ustadz Bani Hashim LC MSI, para jemaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah beberapa hari lagi kita akan sampai pada bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kemudian menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW. Maka baginda Nabi Allah Muhammad SAW menjadi baginda Nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci Makkah dan Madinah. Maka kota suci Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di antara kota-kota yang lain. Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan bulan suci Ramadan di dalamnya Allah turunkan pula di malam yang mulia, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang paling mulia. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, kita yang saat ini mempelajari Al-Quran, belajar memahami dan juga membaca Al-Quran,
juga Allah masukkan kita, golongkan kita terhadap umat-umat Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk rundown acara pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah dibacakan oleh yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah acara inti, yakni materi kajian yang bertemakan puasalah untukku, kemudian doa tutup, dan kemudian penutup. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah acara sudah kita buka. Baik, kita akan beranjak pada acara selanjutnya, yakni acara pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang insya Allah akan dibacakan oleh Permana. Para ibu sekalian yang sedang membaca Al-Quran atau yang sedang memegang Al-Quran, boleh kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para bapak ibu sekalian jemaah Gunung Hijau 74 yang dimuliakan oleh Allah. Kita telah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 186. Mudah-mudahan ini menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita pada malam hari ini, terkhusus bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para bapak ibu sekalian jemaah, kita akan lanjutkan pada acara inti, yakni materi kajian yang bertemakan puasalah untukku, yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Bani Hashim LC MSI. Ya, alhamdulillah yang saat ini sudah standby, masya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita semua, bagi para ibu bapak sekalian yang sedang membawa catatan, boleh ibu ya dibuka catatannya bapak sekalian. Yang ada botol minuman boleh disimpan di pinggirnya, insya Allah. Dan kita jaga mudah-mudahan mata kita tidak terpejam. Alhamdulillah, baik, masya Allah. Baik, kita akan sambut ya Pak Ustadz Ahmad Bani Hashim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair Ustaz. Ini Ustadz Eva atau Ustazah Eva? Ustadz Sony, Ustadz. Oh, Ustadz Sony. Jadi Ustadz Sony ini suami dari Ustazah Eva. Oh, masya Allah. Jadi mereka berdua yang di Cianjur, Ustadz. Oh, masya Allah. Kita disuruh nyiapin air aqua botol, beliau nyiapinnya galon di belakang itu. Nah, jadi dahsyat ya. Mohon maaf Ustaz, saya suka bercanda. santai. Boleh minta dijadikan co-host saya biar bisa share screen. Boleh. Biar nggak terlalu ngantuk gitu. Ada sebagian ibu-ibu kalau Ustaz, mungkin sudah bisa Ustaz. Saya sudah buka aksesnya. Sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqna bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun 'alaik. Para asatidz, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat fisiknya maupun kantongnya insyaallah. Nah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, sementara harga minyak masih belum tahu kapan akan turun. Nah, padahal kita minyak sudah nggak perlu dipanjat gitu ya. Jadi mestinya udah turun itu. Tapi mungkin sesuai dengan arahannya Bu Megawati, kita harus berubah menjadi masyarakat yang merebus makanannya. Termasuk bakwan pun direbus sekarang, nggak lagi digoreng. Kan rujak kita, rujak. Iya, sama. Jadi takjil buka bersama atau buka puasanya itu pakai rujak
Sekarang pakai rujak. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua, sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, dan kita dibantu untuk bisa memaksimalkan ketaatan kita kepadanya, insya Allah. Karena sungguh tidak ada yang bisa menjamin kita bisa melaksanakan dan menunaikan ketaatan kita kepadanya kecuali hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul kiamah mudah-mudahan kita berdirinya di yaumul mahsyar itu satu saf dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahagia sekali hari ini saya bisa mendapat saudara baru. Nah, ini yang sudah saya kenal beberapa orang, Pak Marianto, Bu Devi, Bu Ira, terus orang tua kita ya, sesepuh. Kayaknya sih nggak sesepuh banget ya, Bu Ruki ya. Bu Ruki, dan juga Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali bersua, mobil khusus para asatid. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi tali persaudaraan yang bisa besok hari kiamat menarik satu sama lain di antara kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Umar bin Khattab, perbanyaklah teman, karena teman bisa memberikan syafaat insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, kita sudah masuk di putaran terakhir bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Mungkin sudah sering kali kita dengar tentang keutamaan bulan Sya'ban, yaitu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan ini adalah bulan reportnya kita umat Islam setiap tahun. Jadi kita ini ada report harian, ada report pekanan, ada report tahunan. Report itu apa Ustaz? Laporan lah ya. Semua amal kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ternyata dilaporkan ada yang sifatnya harian, malaikat yang shift malam menjaga dan mencatat semua amal kita di malam hari, itu akan lapor kepada Allah setelah kita selesai sholat subuh. Sebelum kita sholat subuh, malaikat shift siang sudah hadir. Sehingga kata Rasulullah, sholat subuh itu disaksikan dua malaikat. Malaikat shift malam dan malaikat shift siang. Sehingga bagi kita sholat subuh itu, nanti malaikat shift malam datang kepada Allah untuk melaporkan semua catatan amal kita selama satu malam itu. Lalu Allah tanya, kaifa tarakta abdi? Bagaimana kau tinggalkan hamba? Kata malaikat itu, aku tinggalkan dia sedang salat subuh. Nanti malaikat shift siang ditanya lagi oleh Allah, bagaimana kau temukan hambaku? Wajadtuhu wa huwa fis shalah. Saya mendapati dia sedang salat. Tapi ini bagi yang salat subuhnya on time. Tapi kalau yang anytime, yang part time, salat subuhnya sudah jam 7, nah itu sudah nggak ditungguin lagi sama malaikat shift malam. Jadi nggak mungkin malaikat tungguin, saya belum salat subuh nih. Siapa suruh telat? Mohon maaf ya, saya udah harus naik ke atas gitu. Yang kedua adalah report pekanan. Rasul ditanya, ya Rasul kenapa engkau puasa hari Kamis? Karena kata Rasulullah, hari Kamis itu turfa'u fihil a'mal. Amal-amal kita itu sedang dilaporkan kepada Allah, dibawa naik untuk report pekanan. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya ingin ketika dilaporkan saya amal pekannya itu, atau selama satu pekan amal-amal saya itu, saya minimal pas lagi diangkut amal itu, saya ditinggalkan sedang posisi berpuasa. Itu amal pekanan, report pekanan. Nah yang ketiga adalah report tahunan. Yang bulanan saya belum ketemu dalilnya. Mungkin para asasi kalau ada bisa menambahkan. Yang ada adalah tahunan. Jadi selama satu tahun itu amal kita akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diaudit, dicek. Belum sampai diaudit lah ya, dilaporkan dulu. Auditnya nanti yaumul mahsyar. Nah, itu adalah di bulan Sya'ban kata Rasulullah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang ketika dilaporkan amal saya minimal saya ditinggalnya sedang dalam posisi puasa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih bekerja atau yang dulu pernah bekerja di kantor sudah nggak asing lah dengan yang namanya audit, baik dari BPK atau yang lain lah itu ya. Biasanya misalnya kita di audit itu di bulan Desember, itu mungkin persiapannya bisa dari Januari.
Tapi kan rapi-rapih, bener-bener rapi-rapihnya itu kalau dia di bulan nggak Desember, misalnya bulan Oktober biasanya, Oktober atau November. Misalnya di bulan November, nah itu baru bener-bener kita kerjain sampai siang malam itu di bulan Oktobernya aja. Atau kadang-kadang di bulan Novembernya itu baru kita beres-beresin. Ada AC yang belum beres, itu dirapiin misalnya. Ada cat-cat yang sudah mulai terkelupas, itu dicat lagi. Agar begitu tim audit atau tim BPK itu datang dicek, oh ini bagus nih, ini bagus nih, bagus nih. Itu pun ternyata masuk dalam laporan. Oke, bagus, bagus, bagus. Padahal saya juga yakin tim auditor itu juga tahu ini baru diberesin kemarin nih misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari laporan. Nah itu kalau kita pakai analogi seperti itu, idealnya memang selama 1 tahun supaya amal kita bagus, itu semuanya kita lakukan dengan baik. Selama 1 tahun tidak ada maksiat, selama 1 tahun kita rajin membaca Al-Quran, rajin berinfak, sedekah, puasa, tahajud dan seterusnya. Tapi kan bisa dihitung orang-orang yang bisa seperti itu. Kebanyakan kita ya lebih banyak dosa maksiatnya dibanding ketaatannya. Ataupun kalau ada ketaatannya ya belum maksimal gitu. Tapi minimal begitu kita tahu, oh bulan Sya'ban ini bulannya audit nih. Minimal di bulan ini itu kita maksimalkan gitu. Sebelum nanti masuk Ramadan lebih meningkat lagi. Gitu. Maka Rasul kasih tahu ini kepada kita bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulannya report tahunan. Terus kata Ibnu Rajab Al-Hambali, menarik bahwa bulan Sya'ban itu seperti qobliyah kalau salat fardu. Jadi kalau Ramadan itu adalah ibadah salat fardunya, maka Sya'ban itu seperti rawatibnya, kata Ibnu Rajab. Jadi qobliyahnya Ramadan itu Sya'ban. Ba'diyahnya itu adalah Syawal. Qobliyah ini buat apa sih? Qobliyah itu prolog. Prolog itu kalau kita olahraga itu pemanasan. Ini sebelum main tenis misalnya, bulu tangkis, badminton ya, atau main bola atau olahraga apapun itu, pasti kita sebelum masuk ke pertandingan olahraga itu kita pemanasan dulu, meskipun cuma begini-begini doang ya. Kita cuma muter-muter kepala begini. Tapi minimal itu pemanasan agar begitu kita lakukan smash, jangan sampai begitu smash, ada, udah nggak bisa baik lagi nih. Lagi yang mohon maaf kalau sudah lolita itu kan sudah baut-bautnya sudah banyak yang pada kendor kan. Engsel-engselnya sudah kurang minyaknya itu. Jadi sering kecetit apa istilahnya. Urat kejepit, saraf kejepit segala macam lah itu. Maka butuh pemanasan. Nah, begitulah qobliyah gambaran sederhananya. Jadi kenapa ada qobliyah? Supaya kita melakukan pemanasan sebelum masuk ke ibadah inti. Sehingga ketika kita masuk ke ibadah inti, sudah nggak kaget lagi, sudah nggak ada lagi urat kejepit dan seterusnya. Ini banyak saudara-saudara kita melakukan ibadah puasa atau ibadah di bulan suci Ramadan tanpa pemanasan. Sehingga banyak yang menggebu-gebu semangatnya di awal, tapi baru 2-3 hari sudah langsung terkojor ya, terkapar. Hari pertama saking semangatnya, jam 3 udah selesai sahur deh. Berangkat langsung ke masjid, tahajud, baca Quran. Sholat subuh berjamaah. Setelah itu selesai sholat subuh, dia nggak tidur, baca Quran lagi. Lalu berangkat ke kantor, sholat duha. Setelah itu dia qobliyah zuhur, sebelum zuhur dia baca Quran lagi. Selesai zuhur dia baca Quran lagi, terus begitu. Sampai taraweh malam pertama atau malam kedua itu dia di saf paling depan. Nanti bangun tahajud begitu lagi. Masuk hari kedua, hari ketiga mulai bangun sahur jam 4. Setelah itu sebelum sholat subuh di rumah dulu, selonjoran dulu sambil nonton TV. Begitu selesai subuh kayaknya enak nih lempengin kaki, tidur. Nah begitu terus lama-lama tarawehnya mulai safnya mundur. Terus lama-lama saking mundurnya udah nggak kelihatan lagi di masjid, hilang dari masjid. Itu sebabnya ada beberapa pengurus masjid datang ke tukang tenda, Pak kita mau pesan tenda, sewa tenda untuk 10 hari. Untuk apa nih? Untuk Ramadan. Ramadan kan 30 hari Pak Ustadz. Iya, tapi ramenya cuma 10 hari pertama aja. Sisanya nggak perlu pakai tenda. Kenapa? Banyak yang semangat tinggi, tapi saking semangatnya dia karena nggak pakai pemanasan, 10 hari pertama aja sudah langsung terkapar. Selesai sudah. Jangan-jangan kekeliruan kesalahannya di situ. Kita tidak melakukan pemanasan. Banyak orang juga olahraga semangat. 5 menit, tolong ganti saya. Udah capek, nggak kuat. Nyerah deh. Nah itu pentingnya qobliyah, pemanasan. Maka kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif bahwa Sya'ban ini adalah prolog qobliyahnya Ramadan. Maka itu dianjurkan
selama di bulan Sya'ban ini kita melakukan ibadah-ibadah yang nanti akan kita lakukan juga di bulan Ramadan. Kita lakukan puasa. Kalau puasa ini memang ada khilaf di antara ulama. Kalangan Syafi'iyah mengatakan kalau sudah selesai nisfu Sya'ban, itu sudah tidak boleh lagi ada puasa menjelang Ramadan. Tapi dibantah oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, hadisnya syadz. Syadz itu berarti menyelisih hadis sahih. Ada hadis sahih, ini hadisnya kurang sahih. Atau minimal mansukh. Mansukh itu berarti ada hadis berikutnya yang menghapus hukum hadis ini. Jadi hadis itu mengatakan atau melarang kita puasa setelah nisfu Sya'ban. Lalu ada hadis lain mengatakan, kata Rasulullah, kalau masuk bulan suci Ramadan, jangan kalian awali dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini kayaknya sih kita bakal beda nih tahun ini. Di Indonesia puasa ada sebagian yang mungkin tanggal 2, sebagian lagi mungkin tanggal 3. Tapi nanti kita lihat lah ya hasil sidang isbat atau sidang ru'yah itu nanti kita lihat lah. Kalau Muhammadiyah sudah jelas mengumumkan hari Sabtu tanggal 2, pemerintah desas-desusnya dia akan menaikkan. Kalau sebelumnya itu 2 derajat, sekarang sudah naik menjadi 3 derajat. Sehingga kalau 3 derajat kemungkinan kecil akan terlihat. Saya pikir cuma minyak goreng aja yang naik. Ternyata hilal pun dinaikin. Jadi dari 2 derajat jadi 3 derajat. Dahsyat. Ya, jadi kalau beda kita ikut yang mana? Ikut yang manapun boleh. Masing-masing punya dalil. Yang ini pakai metode hisab, yang ini pakai metode ru'yah. Dua-duanya boleh. Yang bermasalah itu dia ikut yang startnya belakangan, yang lebarannya duluan. Itu yang bermasalah. Jadi silahkan ikut mana saja. Nah, misalnya hari Sabtu kita puasa, berarti di hadis itu yang dilarang adalah hari Jumat dan Kamisnya. Kecuali bagi yang sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Ustaz, saya memang terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, Kamis sebelum Ramadan itu saya masih puasa, boleh atau tidak? Itu semua ulama sepakat boleh. Tapi bagi yang mereka, Ustaz, saya ini jarang puasa Senin Kamis. Cuma pas begitu Ustaz sampaikan ternyata Sya'ban ini adalah prolog, qobliyahnya Ramadan, saya pengen juga puasa. Senin besok kira-kira puasa bagaimana Ustaz? Menurut kalangan Syafi'iyah jangan, karena Anda nggak terbiasa. Tapi menurut Hanabilah, monggo silahkan. Saya kayaknya lebih cocok ikut Syafi'iyah aja Ustaz, nggak puasa aja deh. Ya sudah nggak apa-apa, berarti pemanasannya yang lain. Mulai biasakan qiyamul lail, biasakan bangunnya lebih awal, ya. Biasakan untuk berinfak, sedekah. Sudah mulai tadarusan dikit-dikit dari sekarang, gitu. Sehingga begitu masuk Ramadan, udah siap. Gitu. Itu berkaitan dengan prolog Sya'ban menuju ke Ramadan. Nah, begitu masuk bulan suci Ramadan, nanti muncul hilal, kita tunggu dari pemerintah pengumumannya bagaimana nanti. Apakah hari Sabtu sama dengan Muhammadiyah ataukah berbeda dengan Muhammadiyah jadi hari Ahad? Ya, tinggal kita lihat aja nanti. Tapi yang penting bukan tanggal berapa hari apa tanggal 1 Ramadan itu. Yang terpenting adalah ketika hilal Ramadan muncul, ini qalbu kita sudah siap belum menyambutnya. Itu makanya sering diadakan yang namanya tarhib Ramadan. Apa sih arti tarhib itu? Itu semakna dengan marhaban, seakar kata. Ya. Dari kata rohiba atau rohaba atau rohuba. Bisa ada 3 itu ya. Di Al-Quran misalnya rohuba itu hatta idza dhaqat bima rohubat gitu ya Ustaz ya. Ini para hafiz Quran, saya mohon dikoreksi. Hatta idza dhaqatil ardu bima rohubat. Rohubat hanya berbaris. Apa maknanya? Kata para ulama maknanya adalah ittasa'a, lapang, lebar. Jadi kalau tarhib atau marhaban itu artinya hati yang lapang. Jadi kalau marhaban ya Ramadan itu artinya wahai bulan suci Ramadan, hati kami ini lapang menerima kedatangan. Hati lapang itu cermin kebahagiaan. Orang itu kapan dia bahagia? Kalau hatinya lapang. Kalau hatinya sempit, rumah besar pun terasa sesak. Kalau hatinya lapang, rumah kecil pun terasa luas. Jadi masalahnya bukan seberapa luas rumah yang kita miliki, tapi seberapa lapang kalbu kita ini. Ada 2 orang nih, dapat uang dengan angka yang sama.
Misalnya sama-sama 10 juta. Si A, dia bersungut-sungut. Saya kerja pontang-panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Capek siang malam saya lakukan itu. Cuma dikasih 10 juta. Gimana sih ini? 10 juta dianggap kecil. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, ini mau Ramadan saya dapat uang 10 juta. Masya Allah, terima kasih Allah. Jadi payah saya selama ini ternyata membuahkan hasil. Angkanya sama 10 juta. Tapi yang satu menganggap itu kecil, bersungut-sungut. Yang satu menganggap itu besar dan bersyukur. Masalahnya bukan di angka 10 jutanya. Di sininya. Hatinya lapang atau tidak. Itu dia. Sama dengan Ramadan. Ramadan datang, Ramadan dia akan datang. Ke siapapun kita, dia akan ketemu dengan kita selama kita masih hidup. Tapi persoalannya bukan di Ramadan. Ramadan ya begitu-begitu aja. Rutinitas ibadahnya pun begitu. Ya, sahur, puasa, terus berbuka, nanti taraweh, qiyamul lail, tahajud. Ya itu aja rutinitasnya. Ya. Tapi sikap orang beda-beda. Ada yang merasa berat. Kayaknya baru kemarin dia puasa, Ustaz. Kok udah Ramadan aja lagi ya? Dia sudah merasa berat duluan. Masalahnya bukan di Ramadannya, tapi di sininya nih. Ininya enggak rahab, enggak lebar, enggak lapang. Ada orang itu senang orang tuanya datang nginep di rumahnya. Ada yang bersungut-sungut, mama kok nginep terus di rumah saya nih. Padahal nggak banyak ngambil tempat, makan pun nggak banyak orang tua. Kenapa dia tidak bisa itu? Masalahnya di sini. Ininya nggak lapang. Kalau ininya lapang, ya Allah, ma, ayo nginep dong di rumah aku, ma. Pasti dia minta orang tuanya. Tapi kalau hati sempit, duh mama ngapain sih pakai nginep segala? Ya aku repot aja. Nah itu masalahnya di sini berarti. Kalbunya nggak lapang. Ah itu mana tarhib. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini pakai hak kecil ya. Ya alhamdulillah ini adalah kelas tahsin, sudah bisa membedakan mana hak kecil, mana hak besar. Tarhib bukan tarhib. Kalau pakai hak besar, rohaba itu artinya takut. Artinya bisa mengancam. Wa iya ya farhabun, hanya kepadaku lah hendaknya mereka takut. Karenanya Al-Mundhiri punya kitab itu At-Targhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Yang satu targhib, itu menyemangati, ngasih motivasi. Targhib yang melakukan ini pahalanya seperti ini, nanti yang melakukan ini surganya seperti ini. Itu targhib, bikin orang termotivasi. Tarhib, itu nakut-nakutin. Kalau melakukan ini hati-hati, nyemplung ke dalam neraka ini. Kalau melakukan ini hati-hati, hukumnya seperti ini. Itu tarhib. Kita ini tarhib Ramadan, bukan tarhib. Hati-hati salah sebut. Saya pernah lihat itu spanduk tulisannya tarhib Ramadan pakai H besar. Ditulis pakai bahasa Arab tapi hanya H besar. Ngeri juga tuh. Gimana orang nggak pada kabur dari Ramadan? Kata-katanya tarhib. Nah, itu kan nakut-nakutin pakai Ramadan jadinya. Tarhib. Jadi marhaban, ahlan wa sahlan biqudumi syahrin mubarak. Apa arti ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan itu penggalan dari halaltum ahlan wa nazaltum sahlan. Ahlan itu artinya keluarga. Sahlan artinya mudah. Jadi kalau ahlan wa sahlan, kau datang, kami anggap sebagai keluarga, urusanmu, kebutuhanmu, apapun yang kau inginkan, akan kami mudahkan. Itu mana ahlan wa sahlan. Bukan apalagi Ustaz tadi, maaf Ustaz. Ahlan keluarga, sahlan apa? Mudah, gampang. Mudah. Oh iya. Bukan welcome. Welcome to Ramadan. Ya, boleh-boleh aja sih, cuman welcome itu bukan bahasa syariat. Ustaz anti nih dengan bahasa Inggris, bukan anti saya bahasa Inggris. Boleh silakan gitu. Ya, tapi kalau makan masih pakai peda ikan asin ya jangan itulah ya. Silakan pakai di tempatnya. Untuk bulan suci Ramadan kita pakainya marhaban. Karena maknanya dalam sekali. Ahlan wa sahlan. Kalau selamat datang, nah itu kurang dalam maknanya. Saya kalau diucapkan Ustaz selamat datang di tempat kami, agak kurang serg gitu ya. Saya lebih suka dipanggil ahlan wa sahlan Ustaz, marhaban Ustaz, gitu lebih enak. Karena kalau selamat datang, oke datangnya saya selamat, nanti pulangnya gimana? Selamat apa enggak? Nah, itu bahaya juga ya. Baik. Jadi ketika hilal Ramadan muncul, siapkah kita menyambutnya? Ternyata senang dengan datangnya Ramadan itu bukan perkara yang sepele Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu adalah perintah Allah, dan barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan, menggaungkan, mengekspos apa itu? Sya'airallah, syiar-syiar Allah.
Fa innaha min taqwal qulub, itu merupakan tanda kolbunya itu bertakwa. Syiar itu apa sih? Syiar itu dari kata sya'ara. Itu kalau gampangnya kita terjemah, itu artinya itu memperlihatkan, mengekspos. Makanya rambut disebut dengan sya'run. Karena dia ada di bagian atas kepala kita, orang melihat itu langsung kepala tuh. Kelihatan rambutnya hitam. Sudah mulai beruban, misalnya memutih. Buat laki-laki yang kelihatan rambutnya. Disebut dengan sya'run. Syiar itu berarti sesuatu yang diekspos, diperlihatkan. Itu syiar. Nah, syiar Allah ini apa saja? Memang kalau kita baca tafsir itu terjadi khilaf banyak di antara ulama. Tapi kalau kita cek misalnya salah satunya Hasan al-Basri, beliau mengatakan syiar itu adalah semua perintah agama yang wajib. Itu syiar. Jadi tabiat perintah agama yang wajib itu harusnya diekspos, bukan disembunyikan. Kebalikan dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah secara tabiat disembunyikan. Beda ya. Jadi ibadah sunnah, amalan sunnah itu dirahasiakan, amalan wajib diperlihatkan. Gitu. Sekarang syahadat. Paling gampang kita ngukurnya dari rukun Islam. Syahadat. Misalnya punya tetangga nih Kristen. Tiba-tiba besok begitu taraweh dia nongkrong. Maksudnya ikut sholat bareng kita di masjid. Sampean kan Kristen, kenapa ikut sholat? Ini udah masuk Islam. Kapan? Kemarin sudah sama Ustaz Sony. Berdua aja saya datang ke rumah beliau. Masuk Islam saya sudah. Sah. Tapi nggak afdal. Kenapa? Ente kalau sudah masuk Islam umumin dong. Biar semua orang tahu. Nggak cukup cuma berdua tok dengan Ustaz Sony. Betul memang Ustaz Sony yang membimbing Anda untuk membaca syahadat. Tapi harus diekspos. Kenapa? Karena ini adalah amal wajib, syiar. Makanya para ulama mengatakan sebaiknya kalau ada orang mu'alaf masuk Islam itu afdalnya di hari Jumat. Pas sholat Jumat itu diumumkan. Jadi semua orang tahu, oh ini saudara kita, alhamdulillah. Gitu. Bukan ngumpet-ngumpet. Yang kedua sholat. Sholat tuh yang wajib itu syiar. Diperlihatkan. Makanya disyariatkan sholat berjamaah. Nggak bisa. Mas, sampean kok nggak sholat berjamaah di masjid? Kenapa? Adek. Sholat itu hubungan saya dengan Allah. Untuk apalah sholat ke masjid? Nanti orang pada tahu deh, riak jadinya deh. Di rumah aja deh. Nah itu nggak bisa. Kalau sholat fardu, masjid justru afdalnya. Syiar. Nanti orang pada lihat. Justru biar orang pada lihat. Biar musuh itu gentar. Biar setan-setan itu pada ngibrit. Maka panggilan sholat itu disuarakan dengan suara lantang. Azan itu dengan suara lantang. Sekarang sudah ada speaker, mikrofon. Teriak yang kencang. Cuman anehnya sebagian orang justru bilang jangan kenceng-kenceng katanya azannya. Volumenya entah dikecilin, entah bagaimana itu ya. Emang sih nggak boleh azan kenceng-kenceng ya. Nggak boleh. Nggak boleh azan. Kenceng, nggak boleh lah ya. Azan itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu. Kencang. Syiarnya memang begitu. Bahkan kata Rasulullah, itu setiap dinding, batu, kayu, pepohonan, apalagi benda-benda mati itu yang mendengar suara lantunan azan itu, dia akan jadi saksi besok hari kiamat. Dia akan ngomong, ya Allah saya mendengar si fulan itu mengumandangkan azan. Ini kalau suaranya pelan-pelan, yang dengar cuma dinding-dinding masjid doang. Justru diekspos, itu syiar. Jadi orang yang senang menggaungkan, menggemakkan syiar agama Allah, tanda kolbunya bertakwa. Sebaliknya, orang yang nggak suka, kencang-kencang teriak-teriak, nggak suka memperlihatkan, mengekspos ibadah wajib itu, berarti yang masalah di sini, takwaan kolbunya. Gitu. Apalagi puasa. Puasa gitu juga. Di bulan Ramadan semua gegap gempita, semua orang melakukan ibadah puasa. Ada yang sahur on the road, sahur berjamaah, ada yang bukber, buka bersama. Meskipun kadang-kadang dia sendiri nggak puasa, yang penting bukbernya ikut sama dia. Puasa kagak ya, ikut buka bersama. Lebih parahnya maghrib pun bablas, isya tergilas, taraweh kandas. Nggak ada, udah semuanya lewat. Nah itu bukbernya nggak benar kalau yang begitu. Ini diekspos, dikasih lihat tahu semua orang. Kenapa? Karena itu ibadah wajib. Nggak bisa kemudian dia bilang, ini Ustadz, kayaknya Ramadan ini nggak mau puasa deh. Kenapa? Semua orang pada puasa, jadi nggak ada tantangannya Ustadz. Saya nanti puasanya bulan Dzulqa'dah saja deh. Nah itu nggak bisa. Justru Ramadan itu momen kita mengekspos, ngasih tahu ke seluruh dunia. Nih hajatan besar umat Islam, Ramadan. Itu syiar namanya. Zakat gitu juga. Nggak bisa datang, Ustadz, nih ada harta saya yang berlebih. Silahkan Ustadz digunakan sesuai dengan syariat. Nah, ini uang apa Ibu? Infak, sedekah, zakat, atau apa?
Nah, udahlah Ustaz, pakai aja lah gunakan. Nggak bisa begitu. Infak sama zakat beda pengungsian penggunaannya. Ini zakat tapi infak sedekah. Oh gitu Ustaz ya. Ya udah zakat deh. Oh ini zakat Ibu. Iya. Emang Ibu punya uang berapa? Loh, kok nanya-nanya jadi kepo Ustaz? Memang begitu. Karena zakat penghasilan minimal 2,5%. Atau zakat penghasilan 2,5% dari harta Ibu. Sekarang jangan-jangan Ibu punya uang 1 miliar. Ini kenapa kok zakatnya cuma 28.000? Ini nggak cukup beli minyak 2 liter aja nggak cukup nih. Kemana yang lainnya? Nah, itu syiar tuh. Jadi karena zakat wajib mesti dikasih tahu, mesti ditanya. Itu syiar. Haji apalagi? Jatuhnya nggak ke ria, Ustaz. Enggak, ibadah wajib itu enggak ria. Memang harus disiarkan. Ibadah sunnah baru yang disembunyikan. Nggak ada ngumpet. Nah, ayo sahur. Mama, nanti saya lihat, biar saya sahur sendiri aja ngumpet di kamar. Nggak ada. Ngumpul bareng. Sama sholat berjamaah gitu. Saya sholatnya di rumah aja deh. Takut ria atau sombong. Nggak bisa. Harus justru berjamaah. Haji apalagi? Kita belum berangkat satu kampung sudah tahu mengantarkan kita tuh ke bandara. Umroh aja minimal satu komplek tahu gitu ya. Kecuali Ustadz pembimbing. Nah, kalau saya berangkat umroh tetangga pun nggak tahu. Tahu-tahu sudah di Wisma Atlet. Loh, Ustadz kok di Wisma Atlet? Kapan perginya? Nikah juga ya Sad ya? Ya. Nikah juga harus rame-rame ya Sad ya? Sama betul. Nikah juga adalah wajib. Nggak bisa tuh ngumpet-ngumpet. Kali nikah lagi, Ustaz. Ustaz marah. Abdurrahman bin Auf datang ke Rasulullah. Itu ada bekas apa kalau orang Arab itu dikasih rias-riasan celak-celak apa segala macam lah. Kata Rasul, ini bekas apaan Abdurrahman? Saya kemarin nikah ya Rasul. Tazawwajta, kamu sudah nikah? Iya ya Rasul. Kenapa kita nggak diundang? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Nah, emang perlu ya Rasul? Aulim walau bisyatin. Adakan pesta ya Abdurrahman. Undang orang, kasih tahu orang. Syiar ini. Walau bisyatin. Meskipun minimal kau kasih hidangan ke mereka seekor kambing. Oh ternyata gitu Ustaz ya. Nikah itu, pesta itu makannya yang lebih utama. Minimal seekor kambing. Bukan telur ternyata ya. Bukan ayam. Kambing. Ayam Ustaz, gimana ya? Ustaz, saya kambing sanggup beli 2 ekor. Tapi tamu yang datang 1.000 orang. 2 ekor dikerubutin 1.000 orang nggak sanggup. Gimana kalau saya ganti ayam? Silahkan. Tapi 1 kandang. Boleh. Intinya bukan di kambingnya sebetulnya. Tapi di makanannya. Jadi banyak nih saudara-saudara kita itu yang mengadakan pesta pernikahan yang disasar, yang ditarget sama dia gedungnya. Mestinya makannya yang lebih utama. Itu lebih utama. Jangan sampai gedungnya mewah, tapi makanannya nggak sesuai atau nggak cukup. Cukup Ustaz, saya kan ngitungnya benar. Saya buat undangan 1.000 Ustaz. Satu undangan saya hitung 2 orang. Jadi makanan sudah saya siapkan 2.000 porsi. Tapi kurang nih, gimana nih? Nah itu dia salah tamu Ustaz. Siapa suruh datang bertiga? Mestinya kan berdua. Coba itu. Sekarang suami istri punya 3 anak masih kecil-kecil, masa nggak boleh dibawa anaknya itu? Masa kalau dibawa datang nggak boleh makan? Kan nggak mungkin. Maka siapkan makanan. Itu mestinya. Jangan sampai orang kondangan di gedung mewah tapi makannya di warteg. Makannya dipakai apa? Masih pada pakai batik, dipecel lele, pecel ayam. Wah, itu bersungut-sungut sampai marah-marah. Rugi 2 kali kita nih. Sudah datang ke gedung kita masukin amplop pula. Di sini kita bayar lagi makannya katanya. Marah-marah. Nanti kita disumpah-sumpahin langsung dari. Baik, jadi mengagungkan syiar agama Allah itu merupakan takwal qulub. Jadi senang dengan datangnya Ramadan, tandanya kita bertakwa. Jadi ngukur, Ustaz saya ini bertakwa atau enggak? Coba ukur, ente senang enggak kalau mendengar panggilan Allah? Azan, sholat, Ramadan, mau datang. Itu senang apa enggak? Kayaknya sih biasa aja Ustaz. Berarti ketakwaan ente juga biasa-biasa aja tuh. Gitu. Tapi kalau ya Allah Ustaz, saya ini setiap kali datang Ramadan, ya Allah hati saya ini bergetar Ustaz. Rindu sekali saya, ingin sekali berjumpa Ramadan. Mudah-mudahan sebesar itu pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslim itu ada yang merasa berat dengan hadirnya Ramadan, ada yang Ramadan Ustaz, ya biasa aja. Bukan baru pertama kok saya ketemu Ramadan Ustaz. Umur saya sudah 70 tahun. 10 tahun taruhlah anak-anak. Berarti saya sudah 60 kali ketemu Ramadan Ustaz. Biasa aja. Nggak ada yang istimewa misalnya. Berarti ketakwaannya juga biasa-biasa aja tuh. Nah yang terakhir gembira dan merindukan Ramadan. Ini mestinya. Tapi juga kita tanya, kenapa Bapak Ibu gembira menyambut Ramadan? Saya kebetulan Ustaz itu pengusaha baju muslim.
Itu kalau musim Ramadan Ustaz, omset saya meledak. Berarti gembiranya karena jualannya laris. Baik, bagaimana sahabat dan para salafus saleh? Mereka menyambut Ramadan. Ini Mu'alla bin Fadl. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa katanya? Mereka itu yad'un Allah Ta'ala sittata asyhur. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka itu selalu berdoa. Apa doanya? Ayyuballighum Ramadan. Ya Allah, mohon sehatkan badan saya, ya Allah. Panjangkan umur saya, ya Allah. Sampaikan saya ke Ramadan. Kapan berdoa ini? Sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita hitung mundur, Sya'ban, Rajab, Jumadal Ukhra, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Dari Rabiul Awal sudah berdoa itu, ya Allah sampaikan umur saya ke Ramadan. Ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan. 6 bulan tuh, tiap hari gitu terus. Kita kira-kira sejak kapan itu minta dipertemukan dengan Ramadan? Sebagian dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagian lagi merasa saya sih kayaknya bakal hidup ya sampai Ramadan. Jadi nggak perlu doa-doa segala macam. Belum tentu ya. Mungkin kita sehat. Ada orang seminggu sebelum Ramadan meninggal. 3 hari sebelum Ramadan meninggal. 2 hari sebelum Ramadan meninggal. 1 hari semua Ramadan meninggal. Ada. Bahkan maghrib pertama Ramadan ada juga yang meninggal. Kita nggak pernah tahu. Maka sahabat dan salafus saleh itu berdoa kepada Allah saking pengennya ketemu Ramadan. 6 bulan. Masya Allah. Maka begitu ketemu Ramadan, ini yang sudah dirindukan selama 6 bulan yang lalu, mereka begitu ketemu betul-betul dimanfaatkan luar biasa itu. Ada yang baca Quran itu 8 kali khatam sehari. Sehari 8 kali khatam. Berarti kalau 30 hari 240 kali khatam Al-Quran. Ibu ada yang sampai segitu khatam Quran selama 1 bulan Ramadan? Siapa yang begitu Ustaz? Utsman bin Affan di antaranya. Ada yang malam sekali khatam, siang sekali khatam. Siapa itu? Imam Syafi'i misalnya. Jadi kalau 30 hari Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 60 kali. Nah, kalau Bapak Ibu ini kelas tahsin, tadarusannya semangat, saya yakin ya banyak juga khatam Qurannya sebulan itu ya. Luar biasa tuh. Masya Allah. Ada di antara para ulama dan salafus saleh dulu yang sholat subuh itu pakai wudhu isya. Di sholat isya kan pakai wudhu tuh. Itu nggak batal sampai subuh. Berarti sepanjang malam tidak tidur, sepanjang malam beribadah kepada Allah. Ya Allah, ada nggak kita yang sanggup gitu? Boro-boro Ustaz. Sholat isya, sholat subuh pakai wudhu isya. Sholat isya pakai wudhu maghrib aja udah nggak bertahan Ustaz. Kan isya ke maghrib berapa menit? 45. Sejam lah paling lama ya. Itu aja udah nggak sanggup Ustaz. Apalagi kalau sudah lolita, bautnya sudah banyak yang pada kendor, batuk. Yang belakang ikut batuk juga Ustaz. Hampos lah gitu jadinya. Ya Allah, luar biasa. Ada itu yang ngumpulin duit 11 bulan tuh kerja kesana kemari ngumpulin duit banyak-banyaknya. Begitu masuk tanggal 1 Ramadan, di stop semua aktivitas cari duitnya, stop. Ibadah 1 bulan full dengan gencarnya infak sedekah kesana kemari. Maka begitu sebelum hari raya Idul Fitri habis sudah duitnya. Tapi ibadahnya full. Masya Allah. Kalau kita sebaliknya, tanggal 1 Ramadan baru mikir, nih kira-kira lebaran pulang kampung apa enggak ya? Kemana saya cari duit? Tanggal 1 Ramadan baru mikirin cari proyek, cari duit. Ya kalau udah begitu, ya pasti kalah nih ibadah nih dengan cari duit. Pasti kalah lah ya. Masya Allah. Taib. Itu salafus saleh ya. Taib. Jadi gimana Ustaz supaya kita bisa bergembira? Pertama kita mesti mengetahui beberapa hal. Jadi kan kita supaya senang itu perlu ada pemicu, pemantiknya. Apa sih alasan saya harus senang dengan datangnya Ramadan? Pertama, karena reward orang yang berpuasa itu langsung dari Allah. Kadang itu ya Bapak Ibu Allah, rewardnya itu nggak seberapa harganya. Tapi siapa yang ngasih itu yang bikin dia lebih berharga. Ada sebagian orang itu yang punya beberapa piagam penghargaan. Ditempel di dindingnya. Sama semuanya kertas, hasil printan sama. Isinya juga begitu-begitu aja. Kalimatnya juga nggak jauh berbeda. Di bawah ada tanda tangan, modelnya sama semuanya. Tapi yang bernilai itu adalah siapa yang ngasih. Ustaz, saya dulu nih ikut seminar di Universitas Indonesia. Saya dapat penghargaan ini Ustaz.
Yang ini Ustadz, waktu itu ada Muslim asosiasi Muslim Ustadz di Amerika. Ini saya dikasih Ustadz. Yang ini menteri yang ngasih saya Ustadz. Yang ini presiden nih Ustadz yang ngasih. Semakin tinggi jabatan orang yang ngasih, itu luar biasa. Kadang kita dikasih plakat. Plakat itu kita bisa beli, mungkin 100 buah Bapak Ibu bisa sanggup beli itu plakat. Nggak ada harganya dia, biasa aja. Maksudnya harganya ya sebatas itu. Tapi dia akan bernilai ketika plakat itu diberikan oleh sesosok orang yang memiliki kedudukan tinggi. Ini plakat pemberian dari gubernur Ustaz. Plakat ini diberikan oleh duta besar waktu itu Ustaz. Atas prestasi saya ini itu. Jadi yang memberikan reward itu penting. Meskipun rewardnya sama dengan reward yang lain. Tapi yang memberikan itu menjadi nilainya naik lebih tinggi. Ya, kita punya plakat diberikan lurah, tentu kalah tinggi nilainya dengan plakat yang dikasih oleh bupati. Lebih tinggi lagi kalau diberikan oleh gubernur. Lebih tinggi lagi kalau diberikan oleh menteri. Lebih tinggi lagi nilainya kalau diberikan oleh presiden. Meskipun kesel dia sama Pak Jokowi misalnya, dia nggak suka sama Pak Jokowi, tapi begitu dipanggil dikasih plakat, senang juga dia. Foto tetap. Kenapa? Karena jabatannya presiden ini. Nah ini rewardnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan rewardnya langsung. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ada di hall, acara besar. Akan diberikan piagam penghargaan. Piagam tadi kan cuma kertas doang. Tapi karena acaranya besar, di sebuah hall besar, ada ribuan orang mungkin yang hadir di sana, nama kita dipanggil. Kepada Ibu Fulan, maju ke depan. Datang. Semua tepuk tangan. Dikasih reward. Itu senangnya luar biasa. Bayangkan besok di mahsyar. Jutaan miliaran manusia berkumpul di padang mahsyar. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan reward atas puasa kita. Itu penghargaan yang nggak bisa dianggap sepele. Dan itu khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa, kata Allah. Kenapa begitu? Karena puasa itu peluang untuk riya itu kecil. Yang wajib ya. Kalau sunnah ada. Ibu Ira silakan diminum tehnya. Oh ya Ustadz, mohon maaf kebetulan hari Senin sekarang Ustadz. Ya Allah Bu Ira, puasa Senin Kamis ya? Biasa aja sih Ustadz. Saya mau udah biasa Senin Kamis Ustadz. Benar dah, biasa tuh. Ngomong biasanya itu sebetulnya nggak biasa itu. Ngomong biasanya itu nggak biasa. Hidung udah kembang kempis tuh. Apalagi dipuji-puji, tambah kita sombong. Itu kemungkinan ada sifat riya. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, nggak ada. Mohon maaf, Pak Ustaz, saya puasa. Sama, saya juga puasa. Ini anak saya puasa. Ini tetangga saya puasa. Semua kita puasa. Apa istimewanya? Nggak ada. Jadi peluang untuk riya sombong nggak ada. Terus orang itu kalau puasa, benar dia puasanya ya. Dia nggak mau korupsi itu. Dia nggak mau wudhu. Nih kita wudhu aja wudhu. Lagi wudhu. Kumur-kumur 3 kali misalnya. Sekali kita korupsi. Yang pertama kumur-kumur dikeluarkan. Kedua kumur dikeluarkan. Yang ketiga kumur-kumur nggak ada yang keluar. Berarti kan masuk ke kerongkongan. Itu orang di samping kita aja dia nggak tahu kita tuh minum, nggak tahu. Tapi itu nggak kita lakukan. Nggak kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin Allah lihat. Nah itulah. Fa innahu li. Dia berpuasa adalah untuk dia tinggalkan semua hajatnya, dia tinggalkan semua yang halal demi mendapat ridhoku. Maka besok hari kiamat aku yang ngasih langsung rewardnya. Itu mesti senang kita tuh. Maka saya pengen dapat reward. Saya pengen dapat reward. Kan biasa gitu. Ya. Ini ada acara pemberian piagam penghargaan. Itu semua berlomba-lomba ingin mendapatkan piagam penghargaan itu. Dia nggak sanggup beli itu. Sanggup. Artis-artis itu kalau ada misalnya apa ya, Academy Reward atau apalah gitu, piagam pemberian penghargaan itu, apa mereka nggak sanggup beli piala-piala kecil-kecil itu? Sanggup. Mungkin sanggup beli 100. Model-model Raffi Ahmad mungkin 1000 pun sanggup dia beli. Plakat-plakat itu penghargaan itu sanggup dia beli. Kenapa dia berlomba-lomba pengen dapat itu? Karena ajang yang memberikannya itu yang berharga, itu yang bernilai. Gitu. Maka mereka berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Masa reward dari Allah kita nggak pengen berlomba, nggak pengen dapat? Aneh kan? Reward dari manusia berlomba-lomba dikejar. Reward dari Allah nggak dikejar. Itu aneh. Pertama. Yang kedua ini menghapus dosa. Ya Allah. Maka kita senang nih ketemu Ramadan. Kenapa?
ketemu Ramadan itu mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Dosa-dosa kita itu akan dihapuskan. Dosa kecil memang. Tapi kan ya dosa kita juga rata-rata yang kecil-kecil aja kan. Kalau yang kerja biasanya datang lebih akhir tapi pulang lebih awal. Masuk jam 7, jam 8 dia baru nongol kan. Selesai kerja itu jam 4, jam 3 udah pulang. Yang gitu-gitulah. Ngaji gitu juga. Ya. Yang kecil-kecil aja. Sama suami agak sedikit ngebentak misalnya. Ke istri agak sedikit kasar. Ya begitu-begitu, sedikit-sedikit aja. Cuman kan setahun itu dikumpulin jadinya banyak juga. Nah, ketemu Ramadan, nah itulah momen kita menghapus dosa. Jadi, ketemu Ramadan mestinya senang. Sama seperti, Ibu, mohon maaf, saya ada butuh sesuatu, butuh banget ini. Misalnya untuk biaya berobat seterusnya. Terus, saya pinjam uang. Berapa, Pak? 10 aja, 10 juta. Oh, ya sudah. Tapi mohon maaf banget. Ini karena kondisi seperti ini, mungkin nggak bisa saya bayar cepat. Oh, nggak apa-apa, pakai aja. Nanti, Pak, ketemu saya setahun depan, udah lunas. Anggap aja lunas. Bener, Ibu? Bener. Nggak usah saya ganti, nggak usah, pakai aja. Ketemu saya lunas. Seneng nggak tuh kira-kira kita ya? Itu ketemu dia itu akan sesuatu yang kita harapkan. Ya Allah, saya pengen ketemu. Kenapa? Pengen lunasin uangnya, utangnya. Nah ini ketemu Ramadan, dosa kita terhapus. Mestinya seneng ketemu Ramadan. Nah, siapa yang senang ketemu Ramadan? Yang punya banyak dosa tentunya. Kalau yang nggak punya banyak dosa sih, karena merasa tidak ada yang harus dihapus, dia biasa-biasa aja. Nggak tahu di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada ibu-ibu yang nggak punya dosa? Atau sedikit dosanya? Ada yang dosanya sedikit? Banyak semua berarti ya. Apalagi saya nih. Lagi kita nih Ustadz nih. Kerjaannya ngomong. Ini kita pertemuan berapa? 1,5 jam. Yang paling banyak ngomong Ustadz kan? Yang peluang dosa siapa? Ustadz. Ibu cuma dengerin aja. Yang peluang dosa. Aduh banyak banget dosanya ini. Masya Allah. Maka butuh banget Ramadan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ada orang yang didoain malaikat Jibril, celaka. Siapa itu? Orang yang ketemu orang tuanya, maksudnya bukan yatim dari kecil. Dia mestinya bisa berbakti sama orang tuanya itu, tapi tidak dimanfaatkan untuk berbakti sama orang tua, sehingga nggak bisa masuk surga. Celaka itu orang. Atau yang dibacakan nama Rasulullah, dia menang baik, cicing wae, diem aja, nggak membaca sholawat. Celaka. Yang ketiga, ketemu Ramadan, tapi nggak dapat ampunan, dosanya masih banyak. Itu orang udah kebangetan itu. Nauzubillah. Nah ini hadisnya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering dengar hadis ini. Berikutnya adalah Ramadan musim kebaikan. Yang namanya musim itu kan bisa mudah kita mendapatkan sesuatu. Musim duren, berarti untuk nyari duren gampang. Musim rambutan, berarti gampang nyari rambutan. Harganya pun murah gitu. Jadi kalau Ramadan musim kebaikan, berarti melakukan kebaikan mudah. Puasa nih, itu kan sebenarnya berat. Nggak makan dari terbit fajar sampai maghrib. Itu sebenarnya berat. Tapi kenapa dia mudah? Karena dilakukan di Ramadan. Di musimnya, jadi ringan. Anak SD kelas 2, kelas 3 bisa full 1 bulan puasa. Coba ibu lakukan hal yang sama di luar Ramadan. Oh, banyak ibu-ibu untuk bayar hutang puasa yang cuma 6 hari. Butuh waktu setahun. 6 hari doang hutangnya dia. Setahun dia butuh untuk bayarnya. Kenapa? Karena berat. Sendirian. Karena dilakukan di luar musim Ramadan. Di luar musim kebaikan tadi. Nah, Ramadan adalah musimnya kebaikan. Ustaz, saya tuh pengen banget bisa tahajud. Gimana caranya ya? Ramadan caranya. Maksudnya di Ramadan ente bakal gampang tahajud. Jaga aja terus tuh. Nanti selesai Ramadan tinggal lanjutin. Saya pengen banget puasa Ustaz. Gimana caranya? Ramadan tempat melatihnya. Bisa. Saya pengen Ustaz itu setiap hari itu baca Quran. Gimana caranya ya? Caranya yuk masuk ke bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan Anda akan terbiasa 1 bulan full. Setiap hari baca Quran. Saya pengen infak setiap hari. Gimana caranya Ustaz? Caranya masuk ke Ramadan. Di Ramadan kita akan ketemu orang tiap hari infak. Ngasih takjil. Maka Ramadan itu adalah momen training buat kita. Kita di training di tempat 1 bulan. Bapak Ibu nggak tahu ada yang hobi melihara burung? Burung merpati misalnya, kita beli tuh burung merpati, kita kasih kandang, kita ikat sayapnya nggak terbang, seminggu aja kita taruh di kandang, Mati. kasih makan, kasih minum, tapi taruh di kandang, dikandangin di rumah kita, jangan disuruh terbang dulu, seminggu, begitu sudah seminggu selesai,
dibuka ikatan sayapnya, diterbangin. Dia akan terbang sejauh mata memandang. Tapi begitu waktu petang, dia akan datang pulang karena dia tahu di mana kandangnya. Pasti pulang tuh. Seminggu doang kita ikat, terbang dia pasti balik karena dia tahu di mana tempat dia pulang. Ini ada muslim sebulan dia diikat di Ramadan, begitu selesai nggak tahu kemana dia. Masjid udah nyasar nggak tahu di mana. Tempat ibadah nggak tahu di mana, Al-Quran juga nggak tahu di mana. Nggak cukup ternyata 30 hari untuk menempah kita. Masya Allah. Maka mestinya Ramadan ini musim kebaikan, mumpung musimnya kebaikan, maka berbanyak-banyak kita melakukan kebaikan. Dan betapa baiknya Allah. Kalau musim durian berarti harga durian mahal apa murah? Murah dong. Musim mangga, harga mangga pasti murah dong. Pokoknya musim sesuatu membuat sesuatu itu menjadi murah nilainya. Tapi Allah tuh nggak begitu tuh, baik sekali. Musim kebaikan memang di Ramadan. Tapi bukan berarti kalau orang beribadah, melakukan kebaikan di Ramadan, harganya jadi murah. Justru Allah lipat gandakan. Itu baiknya Allah. Kita berinfak di Ramadan dan berinfak di luar Ramadan, sama nominalnya. Sama-sama 1 juta misalnya. Itu pahalanya sama atau beda? Beda. Lebih besar yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Kita baca Quran sama-sama 1 halaman. Di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu pahalanya beda. Lebih besar pahalanya di bulan Ramadan. Padahal lebih mudah melakukannya di Ramadan. Meskipun itu musim kebaikan, tapi nilai kebaikan tetap tinggi dan mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik banget Allah itu sama kita. Makanya malu nih kita kalau nggak bisa beramal. Makanya kalau astagfirullahaladzim ya, misalnya Ramadan kita masih nggak bisa tahajud bangun. Berarti butuh kapan lagi? Ramadan aja nggak bisa tahajud, apalagi di luar Ramadan. Kita nggak bisa khatam Quran. Kalau Ramadan aja pas musimnya nggak bisa kita baca Quran, khatam, apalagi di luar Ramadan. Kita nggak bisa infak di musim kebaikan, apalagi di luar Ramadan yang bukan musim kebaikan. Ya Allah. Nah ini, kenapa kita harus senang dengan datangnya Ramadan? Karena Ramadan adalah momen dikabulkannya doa-doa kita. Wa inna likulli muslimin da'watan. Bagi setiap muslim itu ada doa yang kalau dia berdoa kepada Allah, fayastajibu lahu. Allah pasti akan mengijabah doanya. Ya Allah, Ramadan nih. Maka kalau bulan suci Ramadan berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita minta kepada Allah, mintalah dengan serius. Jangan mintanya kayak orang-orang kayak dia mau kayak enggak gitu. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa di rumah. Tapi itu pun kalau engkau mau ya Allah. Kalau engkau enggak mau ya kita serang kau lah. Nah, ini minta serius atau enggak nih? Minta yang serius. Mohon kepada Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Makanya saya kadang-kadang meminta sama beberapa ustadz itu yang mimpin sholat. Ada beberapa ustadz yang mimpin doa berjamaah itu. Silakan ustadz pimpin doa, tapi jangan lama-lama. Jangan sampai ada ustadz setengah jam doa tok itu. Jamaah yang tadinya amin, amin. 5 menit pertama, lama-lama turun. Amin. Amin. Nggak semangat lagi ya. Ya doa yang inti-intinya saja. Jangan berdoa terlalu detail, itu juga jangan. Ya Allah, anak saya sedang kuliah di Jakarta, mohon jaga dia dari berbagai macam dosa dan maksiat. Ya Allah, lindungi dia ya Allah, bantu menyelesaikan skripsinya ya Allah. Kalau selesai skripsi mudah-mudahan bisa cepat pulang ke rumah ya Allah. Setelah itu dia mudahkan untuk dapat pekerjaannya jadi PNS ya Allah. Kalaupun nggak PNS minimal nggak apa-apa jadi honorer. Tapi kalau bisa jangan lama-lama honorernya. Nah itu terlalu detail. Gitu, nggak usah. Tapi juga jangan terlalu umum. Ya Allah, saya ingin menyampaikan berbagai macam hajat saya, tapi saya yakin Engkau Maha tahu segala-galanya. Maka kabulkanlah semua ya Allah. Nah, itu juga jangan. Ya. Apalagi sampai diem aja. Ente kenapa nggak berdoa? Ini udah berdoa Ustaz. Ente minta apa? Nah, Allah Maha tahu lah Ustaz, dalam hati saya udah cukup lah. Apa yang saya mesti ngomong lagi? Memang Allah Maha tahu, tapi Allah ingin tahu keseriusan Anda ketika meminta. Gitu. Ada yang orang ngangkat tangan berdoa begini, angkat kedua tangan berdoa begini di bulan Ramadan, dia angkat tangan juga tapi main HP. Ente nggak berdoa? Nggak Ustaz. Kenapa? Doa yang kemarin aja belum dikabulin Ustaz, mau minta lagi. Nanti tamu nggak dikabulin. Nah itu nggak benar ya. Atau doa yang mengancam itu juga nggak boleh. Ya Allah, buktikan kalau kau ada ya Allah, berikan kepada saya. Nah itu ngancam, nggak boleh. Memaksa Tuhan, Allah tak bisa didikte. Tapi selama itu kita lakukan dengan penuh adab, yakinlah Ramadan
adalah momen di mana doa-doa kita diijabah. Masih cukup nggak waktunya? Wah, udah 23 ya? Habis ya? Betul, Ustaz. Betul, habis. Ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita. Yuk kita jadikan Ramadan ini betul-betul ibadah, di mana kita beribadah itu bukan hanya sekedar menghitung seberapa banyak pahala yang saya dapat. Maka saya selalu mengajak kepada jamaah sekalian, tadarusan silahkan, tapi jangan targetnya sekedar berbanyak-banyak khatam, berbanyak-banyak pahala, tapi melewatkan hal-hal yang lebih urgent. Dia labrak tahsin tajwid. Yang penting kelar dulu Ustaz. Tahsin tajwid nanti aja belakangan sama Ustaz Sony dan yang lainnya. Gampang itu. Nanti sekarang khatam dulu Ustaz. Nah, itu jangan ya. Bacalah pelan-pelan, bisa dikoreksi, diperbaiki. Ya, sekali-sekali baca terjemahnya. Saya Ramadan tahun ini Ustaz, saya pengen baca terjemahnya tok dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya mau baca semuanya. Belum pernah misalnya. Atau ada yang udah pernah gitu? Baca Al-Quran terjemahannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ah, kalau belum jadi target bulan ini. Ramadan ini saya ingin baca. Biar begitu baca Quran lebih menyerap ke dalam hati saya, Ustaz. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan untuk mendulang pahala, bukan untuk mencari ilmu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas. Jadi hidayah, petunjuk ke dalam kalbu kita. Karenanya kata Rasulullah, ada banyak orang baca Quran tapi nggak lewat kerongkongannya. Wah, saya baca Qurannya, lancar baca Qurannya, khatam berkali-kali, tapi tidak mengubah sikap tutur katanya. Ada orang setengah jam duduk baca Quran. Selesai baca Quran, dia lihat suaminya, dia lihat anaknya nggak benar. Di mana matamu? Bentak langsung. Setengah jam dia membaca kalamullah, begitu tutup langsung dia memaki, langsung dia mengumpat, sama sekali nggak ngefek ternyata kepada dirinya. Kita nggak mau begitu. Kita maunya mudah-mudahan Ramadan ini kita betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan hidayah itu kita memperbaiki akhlak tutur kata kita, dan dengan begitu mudah-mudahan Allah gugurkan semua salah dan silap kita, dan Allah tempatkan kita ke dalam orang-orang yang layak berhak mendapatkan surga, masuk lewat pintu Ar-Rayyan, insya Allah. Tapi sampai di sini. Bapak Ibu rahmatullah, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin ambil alih ya. Kenapa? Iya, mohon izin ambil alih. Tadinya kita mau ya. Tadi udah jatahnya udah banyak di depan katanya, jadi giliran saya. Oh ya, silakan. Oke, baik. Ini masih ada waktu, khawatirnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mengganjil gitu ya sampai nggak bisa tidur. Boleh mungkin dikasih kesempatan untuk satu orang penanya dulu ya Bu Ira ya. Ustadz Sam ya boleh. Silakan. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Bani mengenai khususnya tema kita pada malam hari ini ya, puasalah untukku. Mangga Bapak Ibu. Dah? Yo, siapa yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Martini ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Bu Martini. Bukan, saya minta tolong diulang yang tadi itu 3 golongan yang didoakan oleh malaikat. Oh, oke. Itu berarti aja, Ibu. Ya, silakan Kak. Ya. Jadi 3 golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Pertama adalah seorang anak yang punya orang tua, maksudnya tidak yatim, mestinya dia dapat surga kan lewat jalur berbakti, tapi dia tidak bisa masuk surga lewat jalur bakti karena dia tidak berbakti, maka didoakan celaka. Yang kedua adalah man dzukirta indahu wa lam yusalli alaih, orang yang disebut nama Rasulullah di hadapannya dia tidak bersalawat, tidak baca salawat. Yang ketiga, man adraka Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan itu berlalu. Mungkin ada yang mau di screenshot, silakan saya. Atau materi nanti saya kirimlah ke Bu Ira ya, dibagi-bagikan. Kalau ada yang salahnya bisa di kalau ada yang salah nanti biar diperbaiki. Oke. Oke, nanti saya kirim aja ya. Ya. Bu Martini cukup jelas ya Bu Martini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Ya, cukup Bu Ira atau masih bisa untuk bertanya? Apa kita cukupkan? Silakan kalau ada yang mau tanya satu lagi kali.
Oke. Masih boleh. Berarti kan tadi dari ibu-ibunya, mungkin dari bapak-bapaknya mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung ke Ustaz Bani, mangga. Ya, boleh, Ustaz. Oke. Saja, ya. Silakan, Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Ustaz. Itu hadis yang tadi itu ada yang populer di WA itu yang tidak bersolat pada Nabi, tapi itu diganti dengan tidak bermaafan, tidak saling bermaafan dengan dengan teman-teman atau dengan orang tua atau dengan sesama gitu, Ustaz. Itu katanya juga hadisnya yang bukan yang itu, tapi yang benar yang hadisnya Ustaz itu. Apa benar gitu, Ustaz? Saya malah baru dengar Pak Marianto. Jadi didoakan malaikat Jibril, terus yang satunya itu adalah tidak memaafkan gitu. Ya. Ya, tidak saling bermaafan ya. Saya belum ketemu kalau hadisnya itu. Ya, ada di WA itu yang banyak beredar gitu. Wah, mungkin asatidz yang lain ada yang pernah dengar hadisnya itu. Saya nggak tahu hadisnya. Itu kata Ustaz Adi Hidayat yang itu palsu, Ustaz. Yang ini yang apa? Tidak bermaafan itu. Iya, bisa jadi yang palsu. Benar yang benar yang Ustaz tadi, tapi itu Hasan katanya. Ya. Derajat hadisnya ada Hasan, ada Sahih, banyak riwayatnya lah. Jadi bisa saja dia naik derajat ke Sahih, tapi Sahihnya Sahih li-ghairihi karena banyak riwayatnya. Syekh Albani bahkan mengatakan hadisnya Hasan Sahih karena banyak meriwayatkan. Ada dalam Tirmidzi juga, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim juga. Tapi Imam Bukhari memuatnya di Adab Mufrad, bukan di Sahihnya. Riwayat yang lain, misalnya riwayat Imam Muslim Sahih hadis. Kalau yang tidak bermaafan itu yang saya tahu itu dari Ibnu Mas'ud, bukan Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la yatajarra'u ahadu minna an yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi hidlun li akhihi. Dulu kami para sahabat itu nggak ada yang berani ketemu Ramadan, tapi di qalbunya masih ada perasaan dengki, perasaan gondok, perasaan kesel terhadap saudaranya. Nah, itu perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi selama ini saya selalu coba lacak di kitab apa itu, nah itu selalu menemukan jalan buntu. Jadi dia lebih banyak yurwa bil afwah daripada yurwa bil kitabah. Diriwayatkan dari lisan ke lisan. Ini ngomong. Jadi kalau kita lacak di kitabnya itu, saya ya sebatas pencarian saya yang terbatas juga ilmunya, saya belum ketemu itu adanya di kitab apa. Tapi saya sering dengar dari beberapa masyayikh dan guru-guru saya juga banyak ustaz yang menyampaikan itu. Itu perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi saya nggak bisa menjamin itu perkataan sahih atau tidak dari Ibnu Mas'ud. Tapi memang masyhur. Masyhur artinya sering disampaikan oleh guru-guru kita, tapi bukan hadis. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Itu yang kemudian sebagian masyarakat kita sebelum Ramadan meminta maaf. Jadi memang kalaupun itu tidak sahih, tapi maknanya betul. Ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Afwan. Baik, cukup jelas ya Pak Marianto ya? Iya, cukup jelas saja ya. Baik. Ya, berhubung ini waktunya sudah pukul 21.31, kita cukupkan ya Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Apa masih ada yang mau bertanya? Mungkin terakhir satu orang lagi, biar diganjilkan jadi 3 ya. Masih ada? Cukup? Cukup ya? Oh, oke, baik. Baik, para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Bani Hashim yang begitu jelas dan gamblang, yaitu menambah motivasi kita semua. Ya, untuk itu bahwa mari kita sama-sama niatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berbahagia, tersenyum ya, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh guru-guru kita, yang dimana berbahagia ketika menyebut bulan suci Ramadan ya. Gitu kan Ustazah ya? Betul.
Ya, jadi apa namanya sambil nyanyi itu ya, Ramadan tiba sambil senyum gitu ya. Bukan marhaban tiba gitu. Iya, bukan marhaban tiba ya. Iya, bukan ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, senang sekali hari ini kita bisa kedatangan Ustadz Bani yang luar biasa, penyampaiannya gamblang sekali, terus sangat tidak membuat ngantuk ya. Saya pribadi nggak ngantuk dari tadi ketawa-ketawa gitu ya sambil mute ininya apa namanya mikrofonnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak betul. Untung pas ketika nikahnya nggak kedengeran Ustadz Sam. Alhamdulillah Ustadz nggak kedengeran. Aduh. Baik, mudah-mudahan banyak hikmah, banyak ilmu yang bisa kita petik dari kajian kita pada malam hari ini ya, sebagai bekal atau dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah yang Amin, ya kurang lebih 6 harian lagi ya. Alhamdulillah. Baik, cukup Bani atau masih ada yang mau disampaikan, Ustaz? Cukup, insya Allah. Oke, baik. Berhubung waktunya sudah habis, Bapak Ibu, kita langsung ke acara yang berikutnya, ya, yaitu doa tutup yang akan dibacakan atau dipimpin oleh Ustadz Sam. Kepada Ustadz Sam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah. Kita berharap dari Fatihah ini ilmu kita yang diberikan oleh guru kita, beliau Ustadz Bani, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum liman ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أو أذكر علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل سؤون وقبل أن تأتينا رسول من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustadz Sam yang telah membacakan doa tutup. Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan secepatnya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kan para ulama pernah berkata bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Sehingga karena itu marilah kita sama-sama pupuk ya pohon ibadah kita sehingga nanti kelak akan berbuah. Baik. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah selesai. Kita akan membuka pada acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita sama-sama tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Foto bareng, Ustaz. Foto bareng. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti kami selaku Master of Ceremony atau pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya ini waktunya sudah lebih dari yang kita tentukan ya, mohon maaf sedikit lebih dari 21.30. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu di kajian tahtaku berikutnya ya. Tahtaku. Baik, kami pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Foto bersamanya ya. Terima kasih Ustazah. Foto, mejeng-mejeng. Foto dulu Pak. Ya, mana Ustaz? Mana Ustaz? Sebentar, kamera bisa dibuka Pak. Ya. Ya. Ini kayak gini kayak berasa mau fotoan nikah lagi. Pak Wiwin atau Bapak Wiwin? Pak Sudar mau dibuka Pak Rubi? Pak Yanto, Ibu Wiwin, Pak Sudar, Ibu P. Kayaknya enggak deh. Pak Rubianto, Pak Osi, mereka enggak buka kamera Ustaz. Ayo kita hitung ya. Ini 1, 2, kita 1, 2, 3. Saya izin sebentar. Dulu ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Marianto 3-nya di sana. Baik, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak Ustaz Bani, terima kasih. Terima kasih. Orang ini mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Bani. Sama-sama. Terima kasih semua. Amin. Ya, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Bani. Terima kasih Ustaz Sam. Terima kasih Ustazah. Mari semuanya Bapak Ibu Terima kasih. kita tutup.